Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas soal latihan laju reaksi dan pembahasannya. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai membahas contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama, dalam ruangan yang bervolume 5 liter, direaksikan 1 mol gas nitrogen dan 1 mol gas hidrogen dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Setelah reaksi berlangsung selama 10 detik, maka masih bersisa 0,8 mol gas nitrogen. Yang ditanyakan adalah laju reaksi sesaat berdasarkan gas nitrogen yang bereaksi, lambangnya adalah VN2. Kemudian gas hidrogen yang bereaksi, lambangnya VH2. Dan yang terakhir, gas NH3 yang terbentuk, lambangnya VNH3. Kita tuliskan mula-mula N2 terdapat sebanyak 1 mol. Kemudian setelah reaksi berlangsung, di sini ada kalimat bersisa 0,8 mol. Jadi N2 yang sisa itu adalah 0,8 mol. Berarti N2 yang bereaksi itu adalah zat yang mula-mula dikurangi dengan zat yang sisa. Berarti 1 dikurang 0,8 hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, ini yang menjadi patokan dalam perhitungan laju reaksi. Selanjutnya kita hitung yang A, yaitu laju reaksi berdasarkan gas nitrogen yang bereaksi atau lambangnya adalah VN2. VN2 itu rumusnya adalah konsentrasi N2 yang bereaksi dibagi dengan waktu. Kita ingat konsentrasi itu adalah molaritas, rumusnya adalah mol per liter. Jadi molnya 0,2 masih kita bagi dengan liternya. Liternya adalah volumenya 5, lalu masih dibagi dengan T. T itu adalah waktu. Waktunya 10. Jadi ini 0,2 dibagi 5 adalah 0,04 masih dibagi 10. Hasilnya adalah 0,004. Jika dituliskan bisa dalam bentuk 4 kali 10 pangkat min 3 satuannya adalah molar per detik atau molar per second. Berikutnya yang B, berdasarkan gas hidrogen yang bereaksi atau lambangnya adalah V dari H2. Besarnya VH2 bisa dilihat dari koefisiennya. Koefisiennya H2 adalah 3, lalu yang sudah diketahui di bagian A adalah N2. N2 itu koefisiennya 1. Jadi 3/1 dikalikan dengan hasil dari VN2. Jika dimasukkan angkanya 3/1 dikalikan dengan angka ini, 4 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat min 3 molar per detik atau molar per second. Yang C adalah V dari NH3 yang ditanya. Sama seperti yang B, itu menggunakan koefisien. NH3-nya adalah 2, lalu patokannya juga N2. Jadi 2/1 dikalikan dengan V-nya N2. Hasilnya adalah 2/1 dikalikan dengan N2-nya tadi adalah 4
kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat reaksi 2A ditambah 3B2 menghasilkan 2AB3. Dilakukan dengan mengukur perubahan konsentrasi A setiap 10 detik, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Waktunya setiap selang 10 detik, yaitu 0 detik, lalu 10 detik, dan 20 detik. Sedangkan konsentrasi A, ini satuannya mol per liter, adalah 0,1 M, 0,08 M, dan 0,065 M. Yang ditanyakan adalah besarnya laju reaksi rata-rata dari gas A setiap selang waktu. Lalu yang B, laju reaksi rata-rata setiap selang waktu berdasarkan gas AB3 yang dihasilkan. Kita mulai menjawab yang A. Yang ditanya adalah setiap selang waktu. Kita lihat dulu selang waktu 0 sampai 10 detik. Jadi kita tuliskan ini selang waktu 0 sampai 10 detik. Besarnya VA atau laju reaksi dari A itu adalah selisih atau kita lambangkan delta konsentrasi A lalu dibagi dengan selisih waktu, atau kita tuliskan delta T. Perhatikan data-datanya selama 0 sampai 10 detik. Selisihnya adalah yang akhir dikurang dengan yang awal. Jadi 0,08 dikurangi dengan 0,1. Ya, perhatikan detiknya antara 0 sampai 10. Lalu waktunya itu adalah waktunya 10 detik dikurang dengan 0 detik. Delta itu tidak ada yang bertanda negatif. Walaupun ini hasilnya min, tetapi yang kita tuliskan kalau selisih adalah positifnya 0,02. Lalu dibagi dengan ini 10. Maka hasilnya adalah 0,002. Atau bisa kita tuliskan 2 kali 10 pangkat min 3 satuannya M per detik. Selanjutnya selang waktu yang berikutnya. Selang waktu mulai dari 10 detik sampai ke 20 detik. Jadi 10 sampai 20 detik. Kita tuliskan lagi rumusnya. VA itu adalah delta konsentrasi A dibagi dengan delta T. Kita masukkan angkanya. Perhatikan datanya adalah 10 sampai 20 detik. Jadi yang kita masukkan adalah angka 0,065 dikurangi dengan 0,08. Dan waktunya itu adalah 20 dikurangi dengan 10. Karena yang diminta selang waktu 10 sampai 20 detik. Ini jika dikurangi akan mendapatkan selisih sebesar 0,015. Dan 20 dikurang 10 menjadi 10. Jika dihitung, ini akan mendapatkan hasil 0,0015. Atau dibuat menjadi bilangan berpangkat. Ini komanya geser 3 jadi 1,5 kali 10 pangkat min 3 satuannya molar per detik. Kemudian yang B, yang ditanya adalah laju reaksi setiap selang waktu berdasarkan gas AB3 yang terbentuk. Kita tuliskan
selang waktu yang pertama itu adalah 0 sampai 10 detik. Karena VA sudah diketahui, maka AB3 itu bisa dihitung menjadi menggunakan koefisien. Laju reaksi AB3 itu koefisiennya dilihat, AB3 adalah 2, lalu A tadi sudah diketahui, berarti koefisiennya juga 2. Jadi 2/2 lalu dikalikan dengan hasil yang telah didapat. 2 kali 10 pangkat min 3 M per detik. Hasilnya berarti tetap 2 kali 10 pangkat min 3 M per detik. Begitu juga dengan selang waktu antara 10 sampai 20 detik. Mencarinya juga dengan menggunakan koefisien AB3. Jadi V AB3 koefisiennya juga 2/2. Lalu dikali dengan sama, masih dilihat yang waktu dari A atau VA 10 sampai 20 didapatkan hasil 1,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya tetap 1,5 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Jadi jika sudah salah satu diketahui, perhitungan selang waktu selanjutnya bisa menggunakan koefisien. Selanjutnya, seandainya ditanyakan laju reaksi B2 setiap selang waktu, misalnya selang waktu 0 sampai 10 detik, maka mencari VB2-nya juga menggunakan koefisien, yaitu koefisiennya 3/2. Tadi A yang diketahui. Jadi 3/2 dikali VA. Kita masukkan angkanya, 3/2 dikali VA tadi yang 0 sampai 10 detik adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini bisa langsung dicoret, angka 2-nya menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Kemudian selang waktu 10 sampai 20 detik, maka rumusnya tetap sama, 3/2 kali VA diambil yang V pada 10 sampai 20 detik. Jadi 3/2 ini dari koefisiennya ya, dikali dengan VA pada 10 sampai 20 detik, tadi didapat adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 3 molar per detik. Ini jika dikalikan 1,5 dikali 1,5, maka hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Sebanyak 7 mol N2O5 dipanaskan dalam wadah 5 liter sehingga terurai sesuai reaksi 2N2O5 terurai menjadi 4NO2 ditambah O2. Dalam 20 detik pertama terbentuk 1 mol gas oksigen atau O2. Yang ditanyakan adalah laju peruraian N2O5, laju terbentuknya NO2, dan laju terbentuknya O2. Selanjutnya kita gambarkan tabel seperti ini. Lalu dituliskan mula-mula bereaksi sisa. Awalnya ada 7 mol N2O5. Kita tuliskan di sini 7 mol. Kemudian terbentuk 1 mol gas oksigen. Jadi setelah reaksi berjalan 20 detik, maka terbentuk oksigen 1 mol. Ini juga sama dengan di sini, artinya adalah terbentuk 1 mol oksigen. Kemudian dicari dulu yang N2O5 yang bereaksi berdasarkan koefisiennya.
koefisiennya ini adalah 2, yang diketahui ini adalah O-nya koefisiennya 1. Jadi 2/1 dikali 1 mol, hasilnya adalah 2 mol. Kemudian yang NO2 nanti koefisiennya adalah 4 patokannya O2. 4/1 kali 1 hasilnya adalah 4 mol. Yang A yang ditanya itu adalah laju peruraian N2O5. Kita tuliskan V dari N2O5 itu artinya adalah konsentrasi dari N2O5 dibagi dengan waktu. Konsentrasi itu adalah mol per liter. Molnya yang dipakai itu adalah barisan yang bereaksi. Jadi yang diambil adalah 2 mol dibagi dengan volumenya. Diketahui di soal volumenya adalah 5 liter. Berarti 2/5 lalu dibagi dengan waktunya adalah 20 detik. Dibagi dengan 20. Jika dihitung 2/5 itu adalah 0,4 dibagi dengan 20. Didapat hasilnya 0,02 satuannya molar per detik. Selanjutnya yang B yang diminta adalah laju terbentuknya NO2. Kita tuliskan V NO2 karena V dari N2O5 sudah diketahui, maka dia menjadi patokan. Boleh menggunakan koefisien, perbandingan koefisien NO2. Dilihat NO2 itu koefisiennya adalah 4, lalu N2O5 itu adalah 2 dikalikan dengan laju dari N2O5. Jadi 4/2 dikalikan dengan hasil yang ini 0,02. Jadi hasilnya adalah 0,04 satuannya sama molar per detik. Begitu juga dengan yang laju terbentuknya O2. Itu bisa menggunakan patokan N2O5. Maka laju O2 menggunakan koefisiennya di sini adalah 1/2. 1/2 dikali dengan laju N2O5 yang sudah didapat. Jadi hasilnya 1/2 dikali tadi yang A sudah didapat 0,02, maka hasilnya adalah 0,01 molar per detik. Demikianlah 3 soal latihan tentang laju reaksi telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 soal latihan yang dapat kalian kerjakan. Yang pertama, dalam wadah bervolume 2 liter dimasukkan 0,8 mol gas fosgen. Gas fosgen adalah yang COCl2 dan terurai sesuai reaksi menjadi gas CO dan Cl2. Setelah 10 detik, gas tersebut tersisa 0,2 mol. Yang ditanyakan adalah yang A, laju peruraian gas fosgen, lalu laju terbentuknya gas CO, dan laju terbentuknya gas klor atau Cl2. Langkah pertama, nanti kalian harus menggambarkan tabel yang menunjukkan ada zat yang mula-mula bereaksi dan sisa. Kita lanjutkan ke soal latihan yang kedua. Ke dalam ruang yang bervolume 4 liter dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan gas I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Yang ditanyakan adalah besarnya laju peruraian gas HI, lalu laju pembentukan gas H2,
Dan yang terakhir, laju pembentukan gas I2. Kita buat dulu reaksinya seperti ini. HI menjadi H2 ditambah I2. Dan kita harus menambahkan koefisien 2 di depan HI supaya jumlah H-nya sama-sama menjadi 2 dan I-nya juga menjadi 2. Selanjutnya kalian menggambar tabel seperti biasa, ada mula-mula, lalu Z bereaksi, dan Z sisa. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang soal-soal laju reaksi telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang laju reaksi, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.